Juno buka acara dengan Pemenanji. Jadi dia harus lepas penanji beli apa dengan wangi apa lo hai. Karena adanya pemantau segala sesuatu harus tanya penanji relax lah ya, tergesa-gesa, panik yang pasti akan menimbulkan masalah baru, betul kan? Nah, nih kayak gitu. Jangan enggak bukan apa. Ya betul Pak kan, karena Dino orangnya masyarakat yang panik baru maka di kecelakaan yang terjadi di jalan. Tapi yang yang pertama sebenarnya di Aceh sana nanti kecelakaan yang menyebab korban salah sabuh di kalon dari kecelakaan kendaraan. Sekitar belah letuh yang salah, masyarakat mentong di titik-titik yang dianggap aman. Di lokasi yang dianggap aman. Tapi sebenarnya masyarakatnya hanya depu sebenarnya itu yang harus dilaksanakan atau informasi yang seperti apa harus mereka dapat supaya mereka bisa kembali lagi dengan ya paling rumong lah Pak ya. Karena terjadi tsunami kan diprediksikan antara 20 atau 30 menit bisa terjadi. Tapi yang terjadi minggu baru kan hanya salah lebih dari sijum justru ya, lebih dari sijum tapi awalnya mantong di sini. Ya mungkin dari MTBI jauh ya. Sebenarnya hai jangkauan sepertinya kan tidak perlu dicemaskan lagi. Tapi dari MTBI sendiri untuk mengurangi was-wasnya masyarakat ketika menghadapi bencana apa yang dilakukan? Kita sudah punya sistem tadi tsunami early warning system. Seandainya early warning system ini kan tidak bunyi ketika kemarin terjadi. Ya, jadi mungkin Bacit beri gambaran sistem tersebut bekerja. Kita punya pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana atau krisis center yang berada di kantor gubernur atau disebut biasa Pusdalam. Di situ sebagai pusat untuk pengendalian kalau terjadi bencana ya khususnya gempa dan tsunami. Biasanya mereka akan mendapat informasi dari BMKG ya. Jadi BMKG memberikan informasi ke pusat pengendalian operasi ya. Nah kemudian dalam waktu 5 menit setelah terjadi gempa itu biasanya BMKG yang sebagai badan pemerintah yang membidangi masalah gempa atau segala macam klimatologi juga. Nah, di menit 5 sampai 6 itu pihak Pusdalop itu mempunyai sistem sendiri. Ada satu sistem yang akan mengkaji kembali apakah potensi tsunami atau tidak. Ya sudah kita punya alat cukup canggih dulu bantuan dari luar. Jadi itu bisa dalam 6 menit itu proses teknologinya itu bisa mengetahui wilayah mana yang punya potensi tsunami. Nah dari situlah baru akan diberikan peringatan membunyikan sirene. Ya. Jadi dalam perangkat untuk tsunami early warning system itu juga untuk melihat keadaan di laut itu ada buoy yang mungkin pernah dengar nama boboy ya Pak? Iya, ada puisi boy. Gantung lah. Beno raya gitu. Jadi nah kemudian kita punya serene-serene, cuman ya itulah untuk Aceh masih terbatas wilayahnya hanya Banda Aceh dan Aceh besar yang punya. Nah sementara seperti Pusdalop ini sendiri juga harus mengcover semua provinsi. Nah dalam sistem sekarang ini seharusnya setiap kabupaten kota itu mempunyai Pusdalop masing-masing. Jadi yang akan memberikan peringatan terjadinya potensi tsunami gitu. Nah saat terjadi kemarin, ya ini menurut dari Pusdalop itu hasil analisanya ternyata tidak potensi tsunami, makanya bel tidak berbunyi. Standar operasional
prosedurnya untuk kedaruratan itu katanya sudah berjalan ya, para pemegang kendali dalam hal ini wagub dan segala macam, mungkin ada beberapa kepala dinas sudah berkumpul di Pusdal. Nah, tapi yang jadi pertanyaan orang, bagaimana masyarakat mengetahui bahwasanya itu potensi tsunami atau tidak? Kita malah tahunya mungkin dari Metro TV kemarin, itu potensi tsunami. Nah, di beberapa daerah mungkin ada dibuat sistem yang lebih sederhana. Itu bisa mungkin disampaikan melalui suara ngomong. Tapi itulah karena kita terlalu luas Pusdal-nya. Tapi kalau per kabupaten mungkin itu bisa sistem mic di masjid-masjid, menasa-menasa untuk memberitahukan informasi suara sebelum dilakukan bunyi sirene. Jadi untuk menghindari kepanikan masyarakat. Jadi itulah sistem yang sudah ada sekarang untuk tsunami early warning system yang ada di Aceh. Tapi untuk yang kemarin terjadi sebenarnya itu potensi tsunami ya? Potensi tsunami. Ya. Dan itu juga walaupun tidak early warning system itu tidak berbunyi, tapi itu juga dikeluarkan oleh BMKG. Nah, ini perlu diketahui karena lu nonton TV juga distrik anak terganggu kebetulan di Lokman. Aduh berarti lo kalau dengan rumah kau di mulut. Mana nonton TV? Apa nonton di mulut? Trauma nih dibilang. Tapi yang banyak di jalan juga, kebetulan saya juga ada di Banda Aceh kemarin waktu terjadi, saya lihat orang lari arah ke Lambaru di sini. Ada yang bertanya, ada apa? Nggak tahu, dia orang lari-lari. Dia nggak nonton TV, lihat gempa potensi tsunami, cuman ya ikut-ikutan. Lagi di jalan, lagi di jalan. Ya. Sebenarnya untuk mengobati yang namanya flu, trauma, rasa takut, dengan pupuk, dengan mendekatkan diri. Tapi saya mendekatkan diri sih takut cina. Kalau mungkin Pak Saifuddin jauh. Jadi untuk kelompok yang trauma, yang stres. Itu termasuk stres Pak ya? Itu stres namanya. Berarti itu stres betul. Iya. Itu ada pendekatannya, pendekatan konseling. Pasca trauma. Oke. Itu ada bagian konseling. Tapi pasca tsunami 2004 kemarin ada berapa jumlah tuh yang stres dengan begini? Dari segi jumlah saya mungkin nggak bisa apa, tapi sebenarnya kita lebih banyak stres di samping waktu tsunami, waktu konflik tadi. Waktu konflik. Karena konflik juga merupakan bencana. Iya, oke. Kalau konflik sudah selesai mungkin ya. Tapi kalau bencana gempa nggak selesai nih. Bahkan ada informasi akan ada susulan lagi nih Pak. Iya. Umumnya orang yang mengalami stres ini orang yang langsung mengalami kejadiannya. Misalnya kan orang yang meninggal anaknya, meninggal istri. Itu sampai sekarang malah kawan saya itu nggak kawin-kawin. Sudah jadi marah kepada Tuhan tuh. Bukan lagi apa istilahnya itu stresnya nggak sembuh. Menyesali diri yang luar biasa. Oke. Dari penguatan ini kita di Puskesmas setiap Puskesmas Aceh sekarang